بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan ya ikhwan dari pembahasan yang berkaitan dengan Hasan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang definisi Hasan. Fal khulasah, kesimpulannya, Hasan terbagi menjadi dua. Ada Hasan li dzatihi, ada Hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi yaitu hadis yang mattasala sanaduhu binaql al-'adl alladhi khaffa dhabtuhu min ghairi syudzudin wala illah. Itu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang perawi yang adil, alladzi khaffa dhabtuhu, yang mana tingkat dhabtnya itu ringan, min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzuz, tanpa ada illah. Wasani, dan yang kedua, majaa bi dha'fin munjabir, hadis yang datang dengan sanad yang munjabir, bisa dikuatkan, sanadnya dhaif yasir, dhaif munjabir, bisa saling membantu satu sama lain. Ini idza jaa ma ya'duduhu, apabila datang hadis yang bisa menguatkannya. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, qaulu Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Nah, sekarang pembahasan yang berkaitan dengan ucapan Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Sering kita jumpai Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan dalam Sunan At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Kata Imam Az-Zahabi, alaihi iskal, pada ungkapan At-Tirmidzi seperti ini ada iskal. Kenapa dikatakan iskal? Li'annal hasan qasirun 'anis sahih, dikarenakan hadis hasan derajatnya qasir, lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Sehingga fafil jam'i bainas simatain li haditsin wahid mujazabah, sehingga sikap penggabungan antara dua sifat tersebut, simah yaitu wasfun, sikap penggabungan antara dua sifat. Apa sifat itu? Sifat sahih dan sifat hasan. Li haditsin wahid, pada satu hadis, mujazabah, dianggap sesuatu yang mujazabah, yang tarik ulur. Jazabah itu kan artinya menarik, mujazabah itu kan mufa'alah, saling tarik. Yang hasan ngambil mau menang sendiri, yang sahih mau menang sendiri, itu namanya mujazabah. Jelas? Dari jazabah. Jazabah itu artinya menarik. Jelas ya ikhwan? Jadi ketika dikumpulkan hasanun sahih, itu seakan-akan mereka saling tarik.
Wa ujib, maka dijawab. Di situ disebutkan di ta'liq al-mujib bihadza wal hafidz Ibnu Shalah. Yang memberikan jawaban ini Al-Hafidz Ibnu Shalah. Wa ujiba an hadza bi syai'in la yanhad. Maka diberikan jawaban akan tentang hal ini, tentang mujazabah ini, diberikan jawaban dengan sesuatu yang la yanhad, sesuatu yang bisa naik. Bi anna dzalika raji'un ila al-isnad, bahwasanya hal tersebut itu kembalinya kepada sanad. Fayakunu qad ruwiya bi isnadin sahih wa bi isnadin hasan. Sehingga maksudnya tadi itu dikembalikan kepada sanad hadis tadi, bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan diriwayatkan dengan sanad yang hasan. Jelas ya ikhwan? Faham jawabannya? Wa hina idzin law qil, maka ketika itu kalau seandainya dikatakan hasanun sahih la na'rifu illa min hadzal wajh la batala hadzal jawab. Sehingga kalau ada keterangan hadis yang menyebutkan, kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi sering mengatakan hadza haditsun hasanun sahih la na'rifu illa min hadzal wajh la batala hadzal jawab. Kata Az-Zahabi, jawaban seperti ini bisa batal. Difahami? Jelas? Ibnu Shalah memberikan jawaban terhadap ucapan At-Tirmidzi, yang mana At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Kata Ibnu Shalah, itu maksudnya hadis tersebut ada yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, ada yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Namun kata Az-Zahabi, jawaban ini tidak yanhad, tidak bisa naik. Maksudnya itu tidak bisa menjadi sesuatu yang patokan, tidak bisa menaungi lah jawaban ini untuk menjawab pertanyaan orang tersebut. Difahami? Kenapa? Karena nanti ketemu dengan pembahasan hadza haditsun hasanun sahih la na'rifu illa min hadzal wajh. Kata At-Tirmidzi, kami tidak mengenali kecuali dari sisi ini saja. Kemudian kata Az-Zahabi, wa haqiqatu dzalik, dan hakikat hal tersebut, allau kana kadzalik, kalau memang seperti itu, ayyuqal haditsun hasanun sahih. Fa kaifal amal fi haditsin yaqul fihi hasanun sahih la na'rifu illa min hadzal wajh. Fa hadza yubtilu qawlu man qala ayyakuna dzalika bi isnadain. Kalaupun memang seperti itu pernyataan Imam At-Tirmidzi yang menyatakan hasanun sahih, ya, maksudnya adalah dua sanad. Difahami? Faham antum sampai sini? Wadih? Kata Imam Az-Zahabi, haqiqatu dzalik allau kana kadzalik. Kalau memang seperti itu hakikatnya, maksudnya hadisnya memang dua sanad, berarti itu untuk ayyuqal, untuk pernyataan apa? Hasanun sahih. Kalau memang benar yang dikatakan oleh Ibnu Shalah, bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan dari sanad yang hasan, ada juga dari sanad yang sahih, itu layak untuk disematkan pada ucapan Tirmidzi hasanun sahih. Difahami? Haditsun hasanun wa sahih. Afwan, ana ulangi. Haditsun hasanun wa sahih. Itu pernyataannya. Kalau memang dua sanad, berarti komentarnya apa? Hadza haditsun hasanun wa sahih. Nah, namun At-Tirmidzi tidak mengatakan haditsun hasanun wa sahih. Tapi At-Tirmidzi mengatakan apa? Pada satu hadis At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, bukan hasanun wa sahih. Ada perbedaan wawu.
Difahami? Kalau memang dikatakan dua sanad, ada hadis hasan, ada hadis sahih, maka komentarnya apa? Hasanun wa sahih. Tapi kenyataan hakikatnya, ucapan At-Tirmidzi hasanun sahih. La na'rifu illa min hadzal wajh. Nah, pernyataan At-Tirmidzi yang menyatakan hasanun sahih la na'rifu illa min hadzal wajh, ini yubtil qaulu man qala ayyakuna dzalika bisnadain. Ini membatalkan pernyataan yang menyatakan sanad hadisnya dua sanad. Fayasug ayakuna muraduhu bil hasanil ma'na al-lughawi la istilahi. Dan boleh juga kita katakan maksud At-Tirmidzi tersebut muraduhu ay muradu Tirmidzi, ya. Fayasug, maka boleh saja ayakuna muraduhu, maksud dari ucapan At-Tirmidzi hasanun sahih adalah al-ma'na al-lughawi, makna lughawi la istilahi, bukan makna istilahi. Apa makna lughawi? Huwa iqbalun nufus wa ilgha'us al-asma' ila husni matnihi wa jazalati lafzihi wa ma fihi min as-sawabi wal khair. Fakatsirun minal mutunin nabawiyyah bihadzal musabah. Apa itu? Hasan lughawi. Ya, iqbalun nufus, jiwa ini bisa tertarik, ya, bisa senang gitu loh, mau mendengarkannya karena bagusnya matannya. Jazalati lafzihi, berbagai macam lafadznya tadi. Jazal itu banyak atau bagus, ya. Wa ma fihi minas sawabil khair, berupa pahala-pahala. Banyak matan-matan hadis nabawi itu seperti itu, bihadzal musabah. Difahami? Maksudnya contoh ya, hadis tentang jannah gitu loh, hadis tentang gambaran pahala. Misalkan sholat, seseorang sholat berjamaah mendapatkan pahala 27. Ini kan hasan lughawi gitu loh. Di situ ada ta'liq, ya. Qala Syekhuna Ibnu Wahb, berkata Ibnu Wahb, guru siapa ini? Guru Al-Imam Az-Zahabi, ya. Qala anhu fi tazkiratil hufadh Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Allama Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Fattah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Wahab Ibnu Muti', ya. Kata Az-Zahabi, sami'tu min lafzihi 20 hadisan wa amla alaina hadisan wa huwa al-masyhur bi Ibni Daqiq al-Aid. Ya, Ibnu Wahab maksud di sini apa? Ibnu Daqiq al-Aid. Ingat faedah baik-baik ya. Ibnu Wahab itu Ibnu Daqiq al-Aid. Ketika Al-Imam Az-Zahabi mengitlaqkan lafaz Syekhuna Ibnu Wahb, bukan yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Wahab, muridnya Imam Malik, ya, yang sezaman dengan atau termasuk juga, ya, murid Imam Malik, muridnya Al-Laits juga, ya. Bukan Ibnu Wahab itu, tapi Ibnu Daqiq al-Aid, ya. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini yalzamu itlaqul hasan ala ba'dil mawdu'at. Maka kalau berdasarkan pernyataan seperti ini, ya, maksud Imam Tirmidzi itu adalah hasan secara lughawi, maka boleh-boleh saja mengitlaqkan istilah hasan pada sebagian hadis yang maudhu'. Ya enggak? Namun wala qaila bihadza, dan tidak ada yang berpendapat seperti ini. Ya enggak? Ada hadis-hadis maudhu',
boleh antum katakan hasan secara lugawi. Namun ternyata tidak ada yang menyatakan seperti ini. Disebutkan di sini di ta'liq, ya. Wa radda hadzal ilzam at-Tibrizi wa Ibn al-Mulaqqin wal Bulqini wal Hafidz Ibnu Hajar haitsu qala hadza ilzamun ajib. Wah, ini ilzamun ajib. Wahai Ibnu Daqiq al-Aid. Difahami? Di anna Ibnu Salah innama faradal mas'alah haitsu yaqul al-qail hasanun sahih. Ya. Fa hukmuhu bis-sihah yamtani' ma'ahu ay yakuna mawdu'an. Maka penghukuman beliau terhadap kesahihan itu menghalangi untuk kebersamaan dengan maudhu. Difahami? Jelas ya, ikhwan? Nyambung Pak Roni. Jadi pembahasan kita ini kan buku ini kan masih pada pembahasan bukunya siapa? Ibnu Salah sebenarnya, Ulumul Hadis. Kemudian turun menjadi Al-Iqtirah. Kemudian turun menjadi Al-Muqidhah ini tadi. Nah, ada pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Salah berkaitan dengan ucapan Tirmidzi hasanun sahih. Ya. Ibnu Salah memberikan pernyataan maksud dari hasanun sahih bahwasanya hadis tersebut ada dua sanad. Ada hasan, ada sahih. Namun pernyataan Ibnu Salah seperti ini menyebabkan dikomentari, tidak bisa diterima oleh para ulama ahlul hadis yang lain. Kenapa? Karena ada komentar At-Tirmidzi yang memberikan pernyataan hadisun hasanun sahihun la na'rifu illa min hadzal wajh. Ini kan mengesankan satu saja jalannya, tidak ada sanad yang lain. Nah, kalau ada pernyataan Tirmidzi seperti ini, itu membatalkan apa? Pernyataan Ibnu Salah yang menyatakan ada dua sanad. Ya. Nah, terus ada yang memberikan komentar, ya. Oh, maksud At-Tirmidzi tersebut adalah hasan secara lugawi, bukan hasan secara istilahi. Maksudnya bagus matanya, lafadznya. Nah, namun kata Ibnu Wahab, yaitu Ibnu Daqiq al-Aid, kalau gitu hadis maudhu boleh saja kita katakan hadis hasan, gitu loh. Nah, ini kan ilzam, difahami? Nyambung? Nah, ilzam seperti ini ya dikatakan ilzam yang ajib. Ya. Difahami? Jangan antum paksakan seperti itu. Jangan dikatakan bahwasannya konsekuensi ucapan bahwasannya hadis hasanun sahih tadi, hadis hasan itu maksudnya hasan lugawi, konsekuensinya kita harus mensifati hadis maudhu dengan istilah hasan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi juga secara kenyataan dia menyatakan apa? Hasanun sahih. Berarti kan sahih yang dihukumi oleh Tirmidzi. Difahami? Nyambung antum Yobin? Pengilzam Ibnu Daqiq al-Aid loh. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, kalau antum maksudkan lugawi, ya, yang dimaksudkan istilah di situ adalah lugawi, berarti konsekuensinya hadis maudhu boleh dikatakan hadis hasan. Tapi konsekuensi yang seperti ini tidak dibenarkan, gitu loh. Difahami? Kenapa tidak dibenarkan? Karena Az-Zahabi, karena Ibnu Salah memberikan komentar hasanun sahih. Berarti kan hadisnya sahih, gitu loh. Bukan maudhu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan fa'aqul, ini summa qala
Kembali ke Ibnu Daqiq Al-Id. Faqul, kenapa kita katakan kembali kepada Ibnu Daqiq Al-Id? Karena ini kitab ikhtisar dari Al-Iqtirah, ya. Ikhtisar dari Iqtirah. Nah, demikian juga kalau antum baca ikhtisar ulumul hadis, ketika ada qala summa qala itu Ibnu Shalah. Al-Hafidz mengatakan apa? Qultu atau aqul, ya gitu. Summa qala faqul, kemudian Ibnu Daqiq lain mengatakan aku katakan la yushtarat fil hasan qaidul qusur ala sahih anis sahih, innama ja'al qusur idza tusira ala haditsin hasan fal qusur ya'tihi min qaidil ikhtisar la min haits haqiqatihi wa zatihi. Kemudian kata Ibnu Daqiq Al-Id, tidak dipersyaratkan pada hadis hasan tersebut qaid al-qusur anis sahih. Ada qaid qusur, rendah dari sahih. Kenapa? Dikarenakan datang al-qusur, rendah dari sahih, apabila digandengkan dengan hadisun hasan. Fal qusur ya'tihi min qaidil iktisar, sehingga qusur rendah dari sahih itu datang dari qaid iktisar tadi, bukan dari hakikat dan zatnya. Difahami? Jadi Ibnu Daqiq Al-Id memberikan pernyataan pada hadis hasan tidak mesti ada qaid dia itu rendah dari hadis sahih. Ya. Dikatakan dia rendah dari hadis sahih ya, apabila dicukupkan dengan istilah hadisun hasan. Difahami? Ya bin? Ketika disebutkan hadisun hasanun sahih, jangan difahami istilah hasan ini tadi rendah dari sahih. Nyambung? Istilah hasan rendah dari sahih itu kalau lafadznya semata-mata hadza hadisun hasan. Jelas? Itu maksud ucapan Ibnu Daqiq Al-Ain ini tadi. La yushtarat fil hasani qaidul qusur anis sahih. Kita kan pembahasan apa ini? Hadza haditsun hasanun sahih. Difahami? Nah, istilah hadza haditsun hasanun sahih tidak dipersyaratkan istilah hasan di sini rendah dari sahih. Difahami? Kan hakikatnya gini. Hadis hasan itu kan hakikatnya apa? Rendah dari sahih bukan? Sahih kan lebih tinggi. Hasan, dhaif, gitu kan? Nah, namun pada pembahasan ucapan Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih, istilah hasan sahih ini tadi, jangan antum fahami istilah hasan ini lebih rendah dari sahih. Istilah hasan lebih rendah dari sahih kalau datang semata-mata dengan lafaz haditsun hasan. Sehingga al-qusur ya'tihi min qaidil ikhtisar. Kerendahan dari hadis sahih pada lafaz hasan itu datang tatkala dia ikhtisar. Ringkas lafaznya, cuman hasan. Bukan dari sisi hakikat zatnya. La min haitsu haqiqatihi wa zatihi. Difahami? Bukan ditinjau dari sisi hakikat dan zatnya. Nyambung ya ikhwan? Ya bin? Karena tidak bisa kita katakan ini kan ada hadis. Hadza haditsun hasanun sahih. La na'rifu min hadzal wajh. Kalau antum katakan, oh ini hadis hasan, berarti lebih rendah dari sahih. Terus gimana yang istilahnya sahih? Satu hadis yang dikomentari ini tadi. Jadi pada istilah hasan lebih rendah pada sahih itu berlaku pada lafaz komentar hadisun hasan. Kalau pada lafaz komentar hasanun sahih, ini lafaz yang nggak bisa antum hukumi ini istilahnya adalah lebih rendah dari istilah sahih. Kita aja masih mengkaji apa sih maksud ucapan Tirmidzi tersebut. Summa qala,
Kemudian beliau Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, falirwat, maka para perawi tersebut memiliki sifatun taqtadi qabulur riwayah, memiliki sifat yang menuntut untuk diterimanya periwayatan. Walitilka sifat darajat ba'daha fawqa ba'din, dan pada sifat-sifat tersebut sebagiannya ada di atas sebagian yang lain. Kata tayaqqud wal hifzi wal itqan, seperti tayaqqud, kepekaannya, hafalannya, kemutkinannya. Fawujudud darajah ad-dunya kasidqi masalan wa adami tuhmah la yunafihi wujudu ma huwa a'la minhu minal itqan wal hifzi. Maka keberadaan derajat yang terendah seperti as-sidq dan tidak adanya tuhmah, tuduhan, tidak meniadakan adanya sesuatu yang lebih a'la darinya berupa al-itqan wal hifz. Fa idza wujidatid darajatil ulya, apabila didapati derajat yang tinggi pada seorang perawi, lam yunafi dzalika wujudad dunya, maka tidak meniadakan adanya sifat yang rendah juga pada perawi tadi. Nyambung ya, Vin? Jadi gini, perawi itu kata Ibnu Daqiq Al-Aid memiliki sekian banyak sifat untuk diterima riwayatnya. Nah, sifat tersebut sebagiannya ada lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain. Seperti apa? Tayaqqud wal hifz wal itqan, kepekaan, ya, hafalannya, kemutkinannya. Pada seorang perawi itu kan ada, kan perawi itu kan banyak macam sifatnya, ya enggak? Dia saduq, ya. Ada kan perawi yang saduq dalam keadaan dia mutkin. Difahami? Seperti as-sidq. As-sidq ini kan saduq, rendah kan? Derajatnya hasan. Nah, tidak meniadakan seorang perawi yang ada sifat wujud as-sidq, tidak meniadakan ada juga sifat yang a'la minhu, yang lebih tinggi, berupa apa? Itqan wal hifz. Difahami? Sidq itu kan berkaitan dengan adalahnya dia kan? Itqan wal hifz berkaitan dengan apa? Apa ya, Bin? Dhabit. Difahami? Jelas? Karena ada perawi juga dia yang dhabit. Dhabitnya luar biasa. Tapi adalahnya apa? Sidq. Kayak kita lah. Ada ikhwan, ya. Biasa sajalah kecerdasannya itu, tapi jujurnya top, janjinya, amanahnya udah kalah ustadz. Nah, kalau bahasanya tuh, ya, kalau minjam duit tanggal sekian, minjem barang tanggal sekian dibalikkan. Ada orang masya Allah cerdas segala macam, minjam barang, pinjam utuh, balik patah cangkul ini tadi. Kan ada sifat-sifat seperti itu barangnya. Minjem motor pembalik, BBM berkurang, tak diisikan. Nah, tapi dia luar biasa cerdasnya. Nah, seperti itulah gambaran perawi. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, fa idza wujidatid darajatil ulya. Nah, kalau juga didapati pada perawi derajat yang tinggi, lam yunafi dzalika wujudad dunya, tidak juga meniadakan adanya sifat yang rendah, kal hifzi ma'as sidqi, fasaha yuqal hasanun bi'tibarid dunya sahihun bi'tibaril ulya, sehingga sah-sah saja dikatakan ini hadis hasan ditinjau dari derajat yang rendah, sahih ditinjau derajat yang tinggi. Berarti ini apa? Ibnu Daqiq Al-Aid memberikan komentar terhadap apa? Perawi, ya enggak? Oh, muncul ucapan Tirmidzi hadza hadisun hasan sahih, mungkin di perawi tersebut ada tingkatan yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya sahih gitu. Difahami?
Wa yalzam ala dzalik, maka konsekuensi akan hal tersebut ayakuna kullu sahihin hasan, yaitu setiap hadis yang sahih adalah hasan. Fayultazamu dzalik wa ali ibaratul mutaqaddimin, maka perlu dipegangi, yultazam dzalik, maka hal tersebut perlu dipegangi. Dan itulah yang didapati pada ungkapan sebagian ulama mutaqaddimin. Qad yaqulun, terkadang mereka mengatakan fi masahha, pada hadis yang sahih, hadza haditsun hasan, ini hadis hasan. Kenapa dikatakan hadis hasan? Ya. Dikarenakan pada perawi-perawi tersebut ya, terkumpul padanya apa? Derajat sahih dan derajat hasan. Jelas? Sehingga diberikanlah komentar hadis tersebut hadis hasan. Faham antum sampai sini? Nah, maksudnya juga ketika Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadza haditsun hasanun sahih, berarti tidak lepas di situ ada perawi, ada yang sahih, ada yang hasan. Difahami? Ini tadi. Kalau mau tahu ya antum bisa baca sih. Ini memang masalah yang tarik ulur panjang lebar berkaitan dengan apa sih makna ucapan At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Ya. Terlepas tarik ulur di kalangan para ulama. Ingat, kita baca ini, anak buka kajian ini bukan tujuan kita untuk menyimpulkan, menghukumi dan lainnya. Dari dulu kajian-kajian kita itu untuk istifadah min kalamil ulama. Ya. Melatih otak kita berpikir, itu yang pertama. Yang kedua istifadah. Ya. Kita bukan seorang yang bahithun, ya, mutadhalli', ya, bukan orang yang muhaddits. Kita cuma mustafid min kalamil ulama, yang kita dapatkan dari kalamnya masyayikh, para ulama yang mumpuni dalam bab ini tadi. Mereka selalu memberikan ihalah, mengalihkan ke bukunya Al-Hafidz Ibnu Rajab Syarah Ilal Tirmidzi, karena Al-Hafidz Ibnu Rajab itu orang yang paling ngerti tentang Sunan Tirmidzi. Kenapa paling ngerti? Beliau pernah mensyarah Sunan Tirmidzi. Ya, Sunan Tirmidzi itu ada syarahnya. Qadarullah masyafa'al, kitab itu mafqud, hilang, konon katanya pada masa yang kaum muslimin dan para ulama dijajah, yang kitab-kitab mereka itu dibuang ke laut, sampai konon katanya disebutkan lautan itu, tepi lautan itu berubah menjadi hitam karena dibakar abunya tadi. Nah, pada masa itu, nah didapatilah yang masih utuh adalah Ilal Tirmidzi itu tadi, ya. Dan ada beberapa lembar syarahnya tadi masih utuh, gitu, yang ada di zaman dahulu. Jelas ya ikhwan? Kita Syekh Ali Ar-Razihi, hadza ma qarrarahu Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini yang ditakrir oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Jelas ya ikhwan? Jadi yang kita baca tadi masih kalam Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Summa qol, itu kalamnya Ibnu Daqiq Al-Aid. Jelas ya bin ya? Nah, pada ucapan yang dibawa qultu fa a'la maratibil hasan itu Az-Zahabi. Difahami? Nah, jadi itu untuk membedakannya. Sama seperti yang kalau dalam Fathul Majid itu sering ada qala syekhuna, itu yang dimaksudkan siapa? Atau qala muallif, afwan, qala al-muallif atau musannif, yang dimaksudkan adalah penulis Taisir Al-Azizul Hamid. Itu asal, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman.
Dia bilang mu'allif atau musannif kayak gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan adalah dia kan ada matan kitab tauhid, itu beda lagi. Nah, kalau di tengah-tengah kitab disebutkan mu'allif atau musannif, beliau membawakan istilah sepupunya dia itu Syekh Sulaiman seperti itu. Karena kan itu ringkasan dari Taisir Al-Azizul Hamid. Kita baca keterangan Syekh Ali Ar-Razihi ya. Hadza ma qarraru Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid. Wa qad sabahu ila dzalika Ibnul Mawwaq. Naqala dzalika Al-Iraqi fi Taqyid. Ya. Jadi yang seperti Ibnu Daqiq Al-Aid ini ada juga sebelumnya. Ya. Wa'taridu ala Ibnul Mawwaq Abul Fatah Ibnu Sayyidin Nas biqauli baqiya alai annahu ishtarata fil hasan ayyarwiya nahwahu min wajhin akhar wa lam yashtarit dzalika fis sahih. Namun masih ada iskal. Apa iskal? Bahwasanya dipersyaratkan pada hadis hasan tersebut ya diriwayatkan pada sisi yang lain, ada jalan yang lain, dan itu tidak ada pada hadis sahih. Difahami? Wa ujib anhu bi anna Tirmidzi inna ma yashtaritu fil hasan maji'uhu min wajhin akhar idza lam yablugh rutbat as-sahih fa in balaghaha lam yashtarit dzalika bidalil qawlu hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Falamma irtafa'a ila darajatis sihah athbata lahu al-gharaba bi'tibari fardiyatihi wa qad dzakara wa hadza Abul Fath wa hadza hasilu ma qarra al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarah ila al-Tirmidzi wa qaw al-Hafidz fi an-Nukat biqaulihi wa fil jumlah aqwal ajwibah ma ajaba bi Ibnu Daqiq al-Aid wallahu a'lam. Itu tadi. Antum bisa baca sendiri, fahami sendiri ya yang disebutkan oleh mu'allik ini tadi ya. Jadi gini, Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid itu kan menyebutkan bahwasannya ibarahnya tadi At-Tirmidzi ketika menyatakan hadza haditsun hasanun sahih ya, itu maksudnya ada dua sanad. Ada perawi bukan dua sanad. Ada perawi sahih, ada perawi hasan. Itu yang disebutkan di keterangan tadi. Jadi dalam hadis itu terkumpul sifatnya apa? Sifat perawi sahih, sifat perawi hasan. Dia dikomentari hasan ya karena ada sifat hasan. Dikomentari sahih karena ada i'tibar al-uliyahnya tadi. Nah, di sini ada di i'tiraf. I'tiraf itu ada kritikan lah. Ya, ada kritikan. Kenapa bentuk kritikannya? Karena Tirmidzi mengatakan ada yurwa atau la na'rifu illa min wajhin atau baqiya alaihi annahu ishtarata fil hasan ayyarwi nahwu min wajhin akhar. Nah, itu tadi kata Ibnu Sayyidin Nas yang jadi masalah kritikan lagi. At-Tirmidzi memberikan syarat pada hadis hasan itu diriwayatkan dari jalan yang lain. Ya. Ada riwayat dari jalan yang lain. Itu kalau hadisnya hasan, berarti sanadnya banyak. Itulah. Dan tidak memberikan syarat pada hadis sahih harus ada jalan yang lain. Nah, maka diberikan jawaban. At-Tirmidzi memberikan syarat pada hadis hasan ada penguat dari jalan yang lain, itu kalau hadis hasannya tidak mencapai derajat sahih. Kalau seandainya mencapai derajat sahih, maka tidak perlu dipersyaratkan harus datang dari jalan yang lain. Berarti hasan yang dimaksudkan di sini hasan apa? Hasan li ghairihi ya. Karena butuh penguat dari jalan yang lain. Ya. Dengan dalil At-Tirmidzi terkadang mengatakan apa? Hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Ini hadis hasan sahih gharib. Ini berarti apa? Hadisnya mencapai derajat sahih. Karena dalam Sunan Tirmidzi itu kalau untuk perhatikan karena ada gini.
hadza haditsun hasan wa yurwa min wajhin akhar, lebih kurang gitulah ya, sering kita jumpai seperti itu. Falamma irtafa ila darajatis sihah athbata lahul ghuraba bi'tibari fardiyati. Tatkala hadis tersebut sudah mencapai derajat sahih, maka Imam At-Tirmidzi menetapkan ghurabah. Nah, yang seperti ini ya disebutkan oleh Abul Fathah Ibnu Sayyidin Nas. Nah, ini kesimpulan juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ya. Wallahu a'lam. Qultu, kata siapa ini? Az-Zahabi. Wallahu a'lam. Adapun yang ini tadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu. Mungkin kita baca untuk istifadah di bukunya Syekh Abu Malik ini tadi.